Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut perbincangan. Saya langsung ke Bang Toel. Bang, kalau lihat dalam konteks ini, sebenarnya Indonesia itu posisinya di mana sih gitu? Karena kan ada yang nolak, kemudian ada juga yang ya udah nggak apa-apa, jangan campur adukan politik dan olahraga. Posisinya kita tuh gimana sebenarnya? Iya, dari sudut pandang saya, insan bola, pengamat bola, harusnya ada PSSI lah. LOC ini kan. Jadi saya nggak mewakili PSSI. Saya pengamat bola, insan bola. Prinsip sepak bola itu asasnya statutanya FIFA maupun statutanya negara, statutnya federasi maksudnya, negara anggotanya, itu asasnya netralitas dan non-diskriminasi. Walaupun faktanya tadi seperti ada yang disampaikan, bahwa dalam kasus Rusia invasi Ukraina, FIFA juga terlibat, bukan terlibat, artinya sudah masuk ke area politik. Sudah memutuskan. Dianggap seperti itu kan ya. Tapi secara prinsip, saya mau bilang bahwa filosofinya, pasal 7 di statuta PSSI maupun FIFA, itu asasnya netralitas dan non-diskriminasi. Artinya tidak bersinggungan dengan kepentingan politik atau pengaruh politik. Dan juga tidak ada non-diskriminasi. Kalau kita pakai filosofi asas itu, maka ya Israel boleh bermain di Piala Dunia U20. Karena kesetaraan anggota FIFA itu. Pemilik FIFA U20, event FIFA U20 adalah FIFA. Pemilik eventnya. Iya. Indonesia tuan rumah. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa di Qatar memperlihatkan nilai-nilai sebagai sebuah bangsanya. Itu benar, itu sih keberagaman. Tapi kalau mencoret atau menolak atau menghilangkan sebuah negara finalis sebagai partisipan itu sulit. Atau itu tidak pernah terjadi. Atau itu tidak punya kewenangannya Indonesia. Contoh misalnya Qatar kemarin, nggak bisa dia coret Jerman yang jelas-jelas bahwa kampanye LGBT gitu. Iya. Dia nggak bisa coret itu. Tapi Jerman nggak masuk dengan kampanye LGBT hari ini. Iya kan nggak bisa coret Jermannya gitu loh. Iya. Kan itu. Jadi posisinya itu, positioningnya. Tapi karena kalau prinsip asasnya itu tadi, netralitas dan non-diskriminasi. Seasli-aslinya sepak bola harusnya itu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau Indonesia akhirnya memilih untuk tetap tidak memperbolehkan Israel untuk main di Piala U20 di Indonesia, nanti akan ada sanksi dari FIFA atau memang kita tidak jadi atau gimana? Maka yang akan terjadi adalah pertengkaran antara Indonesia dalam hal ini PSSI maupun juga LOC dan INAFOK. INAFOK itu kan panitia nasional untuk FIFA Under 20 di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah, ya akan berhadapan dengan FIFA. Bahwa keputusannya FIFA akan seperti apa, menurut saya akan sangat fatal. Kalau menurut saya, buat ke depan sepak bola Indonesia akan fatal. Kalau saat ini ngomong seperti itu dengan sisa waktu kurang dari 2 bulan, menurut saya potensi atau peluang Indonesia untuk jadi tuan rumah event internasional, apalagi yang dalam konteks FIFA, itu akan sangat. Bang, tapi gini, aspirasinya nggak akan mungkin bisa terjadi lagi. Oke, aspirasinya banyak ya gitu. Akhirnya kita kan memutuskan untuk mengangkat isu ini. Aspirasinya banyak. Nah, aspirasi ini bisa ditampung oleh siapa dalam hal ini? Apakah single pada letaknya posisinya pemerintah atau sebenarnya ya saya nggak tahu nih. PSSI juga bisa melihat nih gitu. Isu-isu seperti ini juga mungkin akan menimbulkan isu lain gitu nanti di pelaksanaan U20. Saya tarik waktunya aja ya. Jadi Indonesia ditetapkan tahun 2019 Oktober, lalu karena COVID ditetapkan lagi Desember 2020. Israel itu lolos dari kualifikasi Eropa untuk ke Piala Dunia U20 ini Juli 2022. Katakanlah mulai Agustus tahun lalu 2022 yang namanya PSSI, yang namanya INAFOK yang dipimpin oleh Menpora dengan panitia pengarahnya kementerian segala macam, ya menurut saya sih termasuk Menlu di sana, Mendagri di sana juga ada dalam Kepres nomor 19 2020 itu, ya menurut saya sih harus intens memikirkan isu ini atau mengkomunikasikan isu ini, termasuk dengan FIFA. Dari awal begitu. Apa? Harusnya sudah dimitigasi ya, kalau dari kita awal. tarik waktunya adalah kepastian Israel lolos ke Piala Dunia U20 itu adalah Juli 2022. Juli tahun lalu. Jadi kualifikasi Eropa kan juaranya Inggris, runner up-nya Israel, lalu ada Prancis, ada Italia dan Slovakia yang lolos 5 kan dari Eropa. Itu Juli 2022 kepastiannya, Juli tahun lalu. Tapi kalau sekarang ribut, lalu tinggal kurang dari 2 bulan, apa resikonya?
ya risikonya adalah pertengkaran kita dengan FIFA. Bung, tapi bisa nggak nanti misalnya kalau memang Israel tetap jadi main di sini, tapi ada klausul seperti tidak boleh ada bendera Israel kah, tidak boleh ada yang disampaikan Mas Sunanto tadi. Lagu negara dan lain sebagainya yang khusus Israel tidak boleh dilakukan di Indonesia begitu? Ya jika hal itu menurut saya sih masih dimungkinkan kecuali melarang partisipasi timnya. Tapi kalau hal seperti itu silakan dikomunikasikan dengan FIFA. Karena kewenangannya kan ada di FIFA terkait partisipasi Israel sebagai finalis. Mas Sunanto, jadi mungkin ini selaras ya apa yang disampaikan oleh Bang Tual tadi ya. Maksudnya gini, tetap misalnya ada isu tapi tetap harus ada solusi kan kalau Mas Sunanto bilang. Nah, tapi dengan jangka waktu misalnya 2 bulan tadi yang disampaikan oleh Bang Tuel gitu. Dengan event ya? Dengan event ya, dari eventnya sekarang tinggal event. 2 bulan gitu. Tapi kan isu ini akan terus menggelinding begitu. Nah, Mas Sunanto punya pandangan seperti apa gitu? Kalau saya sih meyakini bahwa kalau komunikasi pemerintah terus sama FIFA melihat kondisi masyarakatnya yang masih banyak penolakan, konstitusi negara yang saya kira harus kita pegang, negara juga pegang, itu saya kira bisa diterima. Kan sepak bola yang kita eventkan seperti ini kan soal komunikasi. Kemungkinan juga menjadi bagian desakan bangsa negara ini terhadap Israel kan gitu kira-kira. Upaya-upayanya kan harus dilakukan. Problemnya kalau misalnya kita menolak dan tidak memainkan Israel dalam suatu kompetisi kan prospek kedepannya kan lebih parah lagi gitu kira-kira. Kalau dilihat pada event olahraganya ya, psikologisnya itu loh kira-kira. Kita masih ada momentum yang seharusnya pemerintah lakukan sebagai bentuk komunikasi. Ini bukan suatu intervensi, tapi juga harus menyampaikan kan gitu kira-kira terhadap institusi yang melakukan penyelenggaraan sepak bola, termasuk ke FIFA. Saya kira FIFA juga bisa dikomunikasikan. Tidak mungkin. Misalnya, artinya kalau menurut Mas Sunanto masih ada ruang ya sebenarnya ya untuk Israel tetap main di sini tanpa misalnya logo dan lain sebagainya. Iya, kalau saya sih solusinya hanya itu ya. Saya kira dorongannya ya. Kalau bisa diterima oleh FIFA kan itu menjadi tidak ada masalah. Itu kira-kira. Diterima oleh FIFA dan Israelnya kan. Iya. Nah, FIFA kan harus ada klausul dari Israel juga dong, Bang. Ada persetujuan dari Israel juga dong. Iya dong, kan soal bendera kan, soal bendera national anthem misalnya kan gitu. Kan kalau di sepak bola kan di awal pertandingan kan national anthem, benderanya kan diperlihatkan. Jadi kan hal itu memang harus secara rinci dibicarakan menurut saya sih. Pak Hidayat? Ya, pertama dunia olahraga itu ternyata bukan hanya sepak bola ya. Ada juga olimpiade. Di olimpiade itu IOC pernah hanya dalam hitungan 4 hari, Bang, sebelum pelaksanaan Olimpiade di Munich tahun 1972. IOC membuat keputusan mencoret keikutsertaan Rhodesia karena dianggap sebagai negara apartheid, negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan. 4 hari sebelum penyelenggaraan. Dan bisa dilakukan oleh IOC. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh kedua tokoh kita, Bang Toel dan Bang Nanto, agar kemudian pemerintah mengkomunikasikan, mungkin mengkomunikasikan juga dengan logika ini. Bahwa Anda kalaupun akan melakukan pencoretan, juga bukan pertama kali. IOC bukan hanya mencoret Rhodesia, pernah juga Afghanistan dicoret, pernah juga India dicoret, pernah juga Jerman dan Jepang dicoret tahun 48. Ya. Jadi ini kondisi di mana kemudian olahraga ternyata memang tidak sepenuhnya murni olahraga. Ada kondisi-kondisi di mana di luar olahraga juga bermain. Bahkan Olimpiade tahun 80. Itu kan ketika diselenggarakan di Los Angeles di Amerika Serikat, Amerika menolak kehadiran daripada tahun 80 Olimpiade di Moskow. Amerika dan Kanada memboikot. Tahun 84 di Los Angeles gantian Rusia dan negara-negara timur dan Eropa Timur memboikot. Jadi inilah olahraga yang ternyata tidak steril dari kondisi yang melingkupinya, ada masalah politik, masalah. Tapi kalau nanti dampaknya akan ada berhadapan-hadapan antara Indonesia dan juga FIFA yang seperti dikatakan Bung Tadi kan Toel. sudah disampaikan dikomunikasikan dengan mengetengahkan seperti kasus Qatar. Indonesia mempunyai kepribadian, mempunyai aturan, mempunyai konstitusi. Tadi saya katakan bahwa sebelum FIFA menunjuk Indonesia, kan FIFA sudah tahu dong sejarah Indonesia dan relasinya dengan Israel. Tadi saya sebut tahun 55, tahun 57, tahun 62 jelas kok. Harusnya FIFA sudah ngitung ini. Kalau memang dia tidak mau ribut dengan Indonesia, harusnya ini sudah dipertimbangkan. Atau FIFA kemudian mempertimbangkan apa yang dilakukan terhadap Qatar. Bahwa itu ternyata bisa diakomodasi, keinginan negara setempat bisa ada akomodasi. Nah, keinginan itu dalam konteks ini kan ada dua. Pertama memang menolak secara terbuka, secara langsung semuanya karena tidak sesuai dengan konstitusi.
Nomor dua, kalaupun kemudian diterima, konteksnya adalah seperti diatur dalam peraturan Menteri Luar Negeri. Tidak diterima di tempat resmi, secara resmi. Jadi bukan hanya bendera, tidak diterima di tempat resmi. Sekarang pertanyaannya adalah, tempat bermainnya itu resmi atau tidak resmi? Ya. Itu peraturannya sangat jelas. Tidak diterima di tempat resmi, dengan cara resmi, tidak boleh mengibarkan bendera, tidak boleh mempergunakan atribut apapun. Itulah aturan yang ada. Dan itulah yang kemudian, pikiran saya gitu ya, Gubernur Bali kemudian melakukan penolakan. Karena ini juga mengikat kepada kepala-kepala daerah atau daerah-daerah yang akan berhubungan dengan Israel. Oke, artinya posisinya Ustadz begini, udahlah timnas Israel nggak usah datang sekalian, dicoret aja jadi partisipan. Silahkan FIFA, pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan FIFA atau FIFA berkomunikasi dengan Indonesia, fahami realita tentang Indonesia, dan berlakukanlah sebagaimana FIFA memperlakukan Rusia dalam kasus Ukraina, dan atau menerima dan menghormati sikap Qatar sebagaimana yang telah dilakukan pada Piala Dunia tahun 2022. Baik, kita lanjut lagi nanti diskusinya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.